Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Falhamdulillahi hamdan daiman abada wassalatu wassalamu ala Muhammadin sarmada wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharahum ila yaumil qiyamati wal jazaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tentunya yang pertama sekali yang harus selalu kita mulai adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini adalah lanjutan bahasan kita dari kitab yang kemarin sudah kita bahas muqaddimah penulisnya, yaitu kitab Kasyaful Qana an Mukhtasar Abi Suja'. Pada episode kali ini atau pada video kali ini mungkin kita akan mencoba ya membaca tentang biografi dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kita membaca biografi Imam Asy-Syafi'i ini tadi? Karena memang seperti yang kita sebutkan pada video sebelumnya, pada bahasan sebelumnya, bahwasanya matan Abi Suja' ini, atau disebut Al-Ghayah dari kitab Abi Suja', ini memang membahas kajian fikih dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, sehingga ketika kita membahas tentang mazhab dari Imam Asy-Syafi'i, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih jauh tentang Al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun biografi ini biografi yang singkat, tapi paling tidak hal-hal penting yang seharusnya diketahui oleh kita, khususnya di Indonesia ini yang banyak menganut mazhab Imam Asy-Syafi'i, haruslah mengetahui tentang biografi daripada Imam Asy-Syafi'i itu tadi. Karena ibarat kata pepatah kita ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sehingga begitu juga kita dengan para ulama, para orang-orang soleh. Kalau kita tidak kenal, maka bagaimana mungkin kita bisa sayang, bisa mencintai para ulama tersebut, ya bisa apalagi sampai mengikuti jejak mereka. Kenal pun tidak kita dengan para ulama-ulama kita. Maka seharusnya selayaknya bagi kita generasi-generasi Islam ya, yang muda ataupun yang tua sekalipun, paling tidak kita memahami secara ringkas tentang biografi daripada imam-imam yang masyhur ya, imam-imam mazhab Imam Asy-Syafi'i khususnya. Apalagi kita yang mengaku bermazhab Asy-Syafi'i. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video ini saya buat sebetulnya tidak lain dan tidak bukan seperti yang pernah saya katakan, adalah sebagai sarana untuk murojaah. Ya, murojaah itu artinya mengulang kaji. Namun saya berpikir kalau saya membaca sendiri, ya faedahnya itu mungkin dapat sendiri. Nah, ketika kalau di-share seperti ini, disampaikan, dibagikan, mudah-mudahan ya menjadi faedah pula untuk kaum muslimin yang mendengarkan atau yang menyaksikan video ini. Saya termotivasi atau terinspirasi kita katakan dari ada beberapa ustadz, beliau juga membuat metode seperti ini, dan saya melihat banyak sekali faedahnya daripada media sosial kita ya, itu kita gunakan atau kita pakai untuk sesuatu yang biasa-biasa saja, maka alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita buat yang model-model seperti ini. Dan juga di media sosial saya, khususnya di Facebook misalnya, itu banyak ustadz-ustadz ya, banyak teman-teman saya yang lebih senior daripada saya dalam masalah ilmu-ilmu keislaman ini. Kalau seandainya banyak yang share seperti ini, maka insyaallah menjadi sarana bagi kaum muslimin ya, menjadi wasilah bagi mereka untuk mudah memahami agama Islam dengan lebih mendalam lagi. Ya, itu intermezzo saja ya. Sekarang kita coba lanjut ke masalah turjumatul
Turjumatun lil Imam Asy-Syafi'i, biografi daripada Imam Asy-Syafi'i. Turjumah, turjumah itu artinya biografi, ya, lil Imam Asy-Syafi'i, untuk Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama tentunya adalah kita mengetahui dulu tentang nama beliau, nasabnya, tempat kelahiran dan waktu kelahiran, serta pertumbuhan dan perkembangan beliau. Ya, di mana saja beliau menuntut ilmu, kepada siapa saja gurunya, dan lain sebagainya. Ismuhu wa nasabuhu wa mauliduhu au mauliduhu sini ya, wa nash'atuhu. Namanya, nasab beliau, tempat kelahiran ataupun waktu kelahirannya, wa nash'atuhu, dan perkembangan beliau. Nah, kita kan sering mendengar Imam Asy-Syafi'i, tapi sebenarnya siapa sih nama beliau? Ya, apakah nama beliau itu Asy-Syafi'i? Ternyata, nah di sini kita lihat ya, huwa al-imamul alam, beliau adalah imam yang sangat masyhur, ya. Al-alam di situ artinya imam yang besar, ya, imam yang ya bisa kita katakan imam besar begitu. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Idris ibnu Al-Abbas ibnu Uthman ibnu Syafi' ibnu As-Sa'ib, ya. Nama beliau itu sebenarnya adalah Muhammad. Nama Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad ibnu Idris, ayahnya Idris, ibnu Al-Abbas, kakeknya Al-Abbas, ya, ibnu Uthman, kakeknya lagi Uthman, ibnu Syafi', ya, kemudian Syafi', kakek buyutnya, kemudian ibnu Sa'ib, ibnu Ubaid, ibnu Abdi Yazid, ibnu Hashim, ibnu Al-Muttalib, ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay, Al-Qurashi Al-Matlabi. Ya. Jadi nama beliau itu adalah Muhammad ibnu Idris ibni Al-Abbas ibni Uthman ibni Syafi'. Jadi Asy-Syafi'i itu adalah nisbah, ya, penyandaran kepada kakek buyutnya, ya, kakek dari kakeknya, ini Asy-Syafi'i. Jadi kepada beliaulah kemudian Imam Asy-Syafi'i itu menyandarkan, dan itu biasa, ya, kalau di kabilah-kabilah Arab itu biasa mereka menyandarkan kepada kakek-kakek mereka, ya, dan bahkan kadang mereka lebih dikenal dengan nama kakek mereka daripada nama mereka yang asli. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i ini tadi. Wasaib ibnu Ubaid aslama yauma Badrin. Ya, jadi ayahnya Asy-Syafi'i itu tadi, ya, ayah dari buyutnya tadi, As-Sa'ib bin Ubaid aslama yauma Badrin. Dia masuk Islam pada saat perang Badar, ya. Terjadi peristiwa Badar, pada saat itu beliau masuk Islam. Wa ibnuhu Syafi' ibnu Sa'ib min sigharis sahabah, dan anaknya Asy-Syafi' ibnu Sa'ib ini tadi min sigharis sahabah, ya, di antara sahabat-sahabat kecil. Ya, jadi sahabat-sahabat Rasul itu kan ada tingkatan, ya. Ada sebut sahabat kecil, artinya ketika mereka hidup di zaman Rasulullah, mereka masih dalam usia kecil, ya, belum sampai akhir balik. Jadi itu rentang masa mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga mereka disebut dengan sighar sahabah. Nah, termasuk di antara sighar sahabah tadi adalah kakek buyutnya Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi Asy-Syafi'i itu penyandaran kepada kepada Asy-Syafi'i itu adalah kakek daripada Imam Syafi'i. Nama beliau sendiri adalah Muhammad, ya, Muhammad ibnu Idris, ayahnya Idris. Wa ummuhu Azdiyah atau Uzdiyah minal Yaman, sedangkan ibunya yang bernama Uzdiyah itu dari Yaman, ya. Wa qad ra'at hina hamalat bihi ka'annal mushtari kharaja min farjiha hatta qada bi Misra. Pada saat beliau mengandung Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah bermimpi bahwasanya bintang yang besar, yang bersinar dengan terang. Ya, Al-Mushtari itu ada yang, kalau kita cek ya di kamus bahasa Arab, ada yang menyebutnya sebagai Jupiter, tapi di sini maksudnya adalah bintang besar. Ka'an al-mushtari kharaja min farjiha, seakan-akan ada bintang besar yang keluar dari kemaluannya. Kemudian hattan qada bi Misra, ya, kemudian terus berjalan sampai jatuh ke daerah Mesir.
Thumma waqa'a fi kulli baladin minhu sajiyah. Kemudian cahaya bintang tadi menyinari hampir di setiap negeri yang ada ketika itu. Dan memang di dalam Islam ada bahasan tentang masalah firasat mimpi. Ya, kadang-kadang orang-orang yang soleh ketika bermimpi itu punya firasat yang bisa sebagian orang memahami takwilnya, memahami maksud daripada mimpi-mimpi tersebut. Nah, ini mungkin salah satu firasat yang didapati oleh ibunda Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya nanti suatu saat Imam Syafi'i ini akan menjadi seorang imam besar, bagaikan bintang. Imam itu kan bagaikan umpamakan bintang, matahari yang menyinari manusia, menyinari umat Islam, Dan memang Imam Asy-Syafi'i itu pertama kali beliau itu besar namanya adalah di Mesir, Namun kemudian hampir di seluruh negeri tidak ada yang tidak mengenal Imam Asy-Syafi'i. Bahkan di Indonesia, mazhab yang paling banyak dipegang oleh umat Islam di Indonesia ini, atau paling tidak yang kita merasa kita bermazhab dengannya, adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian wulida sanata 150 Hijriyah. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriyah. Pada tahun 150 Hijriyah artinya 150 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Itu kan belum terlalu jauh dengan masa Rasulullah SAW. Artinya masih abad kedua Hijriyah. Kalau sekarang sudah abad ke-14. Beliau abad kedua Hijriyah lahir. Wa mata abuhu wa huwa shaghir. Ketika ayahnya meninggal, beliau masih dalam keadaan kecil. Masih kecil. Fahamalathu ummuhu ila Makkah wa huwa ibnu sanatain. Kemudian ibunya membawa beliau ke Makkah pada saat beliau berusia 2 tahun, li'alla yadhi'a nasabuhu, agar ibunya berharap agar nasab Imam Syafi'i itu tidak hilang. Fa nasha'a biha wa qara'a al-Qur'an wa huwa ibnu 7 sinin. Ini perhatikan kaum muslimin, teman-teman sekalian. Fa nasha'a biha, beliau tumbuh berkembang di Makkah. Wa qara'a al-Qur'an wa huwa ibnu 7 sinin. Beliau membaca Al-Qur'an. Di sini kalau dimaksud dengan qara'a, para alim, para ulama, kalau mereka disebutkan qara'a, itu artinya adalah hafidhah, menghafal, sudah hafal. Bukan hanya sekedar membaca sebagaimana kita. Kenapa demikian? Karena memang orang-orang dahulu mereka sudah bisa membaca. Ibaratkan kita sekarang, orang yang bisa membaca bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang tidak lagi disebut bisa menjadi sesuatu yang keistimewaan. Jadi sehingga maksud qara'a, kalau para ulama disebut qara'a Al-Qur'an, maksudnya dia hafal terhadap Al-Qur'an itu. Wa huwa ibnu 7 sinin, pada usia 7 tahun. Jadi 7 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Qur'an. Wa hafidhal Muwatta wa huwa ibnu 10. Dan kemudian beliau menghafal Muwatta. Al-Muwatta ini salah satu kitab fikih sebelum adanya Sahih Bukhari. Jadi kitab fikih, kitab hadis, kitab hadis yang ditulis Imam Malik bin Anas. Jadi belum ada kitab Sahih Bukhari ketika itu. Jadi yang ada ketika itu masih kitab Al-Muwatta yang paling terkenal sebagai kitab hadis, kitab yang menyusun kumpulan-kumpulan hadis. Nah, beliau ini sudah menghafal kitab tersebut, kitab Muwatta yang ditulis Imam Malik bin Anas pada saat beliau berusia 10 tahun. Wa afta wa huwa ibnu 15 sana. Beliau diberikan kebolehan untuk berfatwa. Fatwa itu kan butuh orang yang alim. Nah, beliau sudah diberikan kebolehan berfatwa oleh masyayikhnya pada saat beliau berusia 15 tahun. Waqila ibnu 18 sana. Ada yang mengatakan juga beliau pada saat diperbolehkan untuk memberikan fatwa itu umur beliau masih 18 tahun. Adina lahu syaikhuhu Muslim bin Khalid Az-Zanji, yang mengizinkan beliau untuk memberikan fatwa itu syekh beliau langsung, juga alim. Jadi kalau kita ingin menjadi alim itu memang harusnya belajar dari alim. Ingin menjadi ulama, belajar dari ulama. Kalau kita belajar yang sama ustadz, paling ujung-ujungnya jadi ustadz, gitu ya.
Jadi memang guru itu punya pengaruh yang besar terhadap diri seseorang. Kalau gurunya punya power, punya kekuatan, maka biasanya muridnya juga akan besar, ya. Namun ini tidak kemudian berarti kalau gitu nggak usahlah belajar kita lagi kecuali dengan para ulama. Ya, tidak juga seperti itu kita pahami. Artinya kewajiban belajar, terutama masalah-masalah dasar agama kita, dimanapun kita dapat, kita memang berusaha untuk mencari guru yang paling baik, ya, yang paling bagus ilmunya, paling bagus akidahnya. Tetapi kalau seandainya tidak ketemu, bukan berarti kita berhenti. Ya sudahlah, nunggu ada dulu gitu kan. Nah, kita tetap mencoba berjalan sedikit demi sedikit, belajar sedikit demi sedikit sampai suatu saat ketika kita mendapatkan alim, mendapatkan ulama yang betul-betul bagus ilmunya, kita ambil istifadah darinya. Namun demikian, kaum muslimin, teman-teman sekalian, hari ini alhamdulillah Allah mudahkan, ya Allah mudahkan kepada kita semuanya, asal kita punya ilmu alatnya saja, kita bisa banyak belajar, ya, melalui media seperti ini, ya, melalui internet. Di YouTube itu banyak kajian-kajian Syekh Utsaimin, ya, banyaklah ulama-ulama yang sudah dikenal dengan ilmu-ilmu mereka, kita bisa belajar dari sana. Tinggal lagi memang yang harus kita kuatkan adalah ilmu-ilmu alat kita. Salah satunya adalah bahasa, ya, bahasa Arab. Nah, kemudian kita lanjutkan, syaikhuhu wa talamidhuhu wa thana'ul ulama alaihi. Ini dia disebutkan tentang syekh-syekh beliau, guru-guru beliau, kemudian juga murid-murid beliau, dan pujian para ulama terhadap beliau, ya, terhadapnya. Uniyal Imam Asy-Syafi'i bil lughah wasy-syi'ri. Nah, Imam Asy-Syafi'i ini sangat konsen, kita katakan, ya, sangat perhatian sekali dengan bahasa dan syair. Beliau dikenal sebagai salah seorang alim yang paling baik bahasanya, ya, paling bagus bahasanya, paling banyak mengerti tentang bahasa Arab. Wa aqama fi Huzail nahwan min 10 sinin. Beliau menetap di suatu perkampungan kabilah Arab yang disebut dengan kabilah Huzail selama 10 tahun untuk mempelajari bahasa. Nah, sebagai catatan, sebagai tambahan, Huzail ini adalah kabilah Arab yang terkenal, ya, banyak para udaba, ya, para adib, para orang-orang yang paham, ya, para pakar dalam bidang bahasa dan sastra mengatakan bahwasanya kabilah Huzail ini afsahul Arab. Ya, kabilah Huzail adalah orang yang memiliki atau kabilah yang memiliki bahasa Arab yang paling fasih di Arab ketika itu. Dan dia berbatasan dengan kabilah Quraisy, ya, berbatasan dengan kabilah Quraisy, tapi mereka ini masih kabilah yang sangat menjaga bahasa Arab sehingga dikenal sebagai afsahul Arab, kabilatu Huzail. Wallahu ta'ala alam, tapi itu yang kemudian saya dapatkan. Seperti yang disebutkan seorang adib yang disebut, kalau tak salah namanya Ibnu Jina, ya, adib mengatakan bahwasanya kabilah Huzail adalah kabilah yang merupakan kabilah afsahul Arab, ya. Beliau tinggal di situ selama 10 tahun. Coba bayangkan 10 tahun tinggal di lingkungan yang memang lingkungan Arab yang fasih, ya, yang fasih. Tentu otomatis kemampuan bahasanya akan menjadi baik pula. Wakila 20 sana. Ada juga yang mengatakan, ya, bukan 10 tahun tapi 20 tahun beliau tinggal di situ untuk memahami ilmu bahasa. Fata'allama minhum lughatil Arab wa fasahataha. Ya, beliau mempelajari dari kabilah tersebut bahasa Arab wa fasahatiha, dan kefasihan bahasa Arab itu sendiri. Juga tentang masalah ini menunjukkan bagaimana beliau mengambil ilmu itu, ya. Kabilah Huzail ini bahwasanya Al-Quran itu kan diturun, ada yang menyebutkan 7 lahjah, ya, 7 bahasa. Makanya ada istilah qiraatus sab'ah. Salah satu qiraahnya adalah menggunakan lahjah daripada kabilah Huzail ini tadi, ya. Wallahu ta'ala nama qiraahnya, tapi disebutkan bahwasanya salah satu lahjah qiraah Al-Quran dari 7 itu tadi, salah satunya menggunakan lahjah kabilah Huzail. Wa sami'al hadits al-katsira ala jama'atin minal masyayikh wal a'immah.
selain beliau menghafal perhatian konsen terhadap bahasa, beliau juga banyak mendapat hadis, mendengarkan hadis langsung dari para masyayikh wal a'immah, daripada para senior-senior. Kalau disebut masyayikh artinya para ulama juga, wal a'immah dan para imam. Wa qara'a bi nafsihi al-muwatta'a ala Malik min hifzihi fa'ajabathu qira'atuhu wa himmatuhu. Nah, beliau membaca langsung, menyetor langsung hafalannya di hadapan Imam Malik kitab Muwatta. Jadi beliau menghafal kitab Muwatta dan menyetor hafalannya tadi langsung kepada penulisnya, Imam Malik bin Anas. Min hifdhihi fa'ajabathu qira'atuhu wa himmatuhu. Maka Imam Malik bin Anas tadi merasa takjub, dengan hafalan serta himmah daripada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian min syuyukhihi rahimahullah, dan di antara syekh beliau adalah Al-Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, sahib Al-Muwatta, kemudian Muslim ibnu Khalid Az-Zanji, wa qara'a al-Qur'an ala Ismail ibnu Qistintin wa Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani sahibu Abi Hanifah. Ini di antara ulama-ulama yang terkenal yang pernah menjadi guru Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Malik itu yang terkenal dengan mazhab Maliki ternyata adalah guru daripada Imam Asy-Syafi'i. Wa min talamidatihi rahimahullah Abu Ali Al-Hasan As-Sabbah Az-Za'farani wa Harmalah ibnu Yahya wa Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti wa Abu Ibrahim Ismail ibnu Yahya Al-Muzani wa Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ini semuanya adalah para ulama, dan banyak mereka, sebagian mereka ada yang menulis kitab, yang sampai kepada kita ataupun yang mungkin tidak sampai kepada kita. Wa qad athna 'ala Syafi'i ghairu wahid min kibaril a'immah. Perhatikan, bukan hanya satu, lebih daripada satu daripada ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar, ulama-ulama senior yang kemudian memuji Imam Asy-Syafi'i. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Mahdi, Syekh Imam Abdurrahman bin Mahdi pernah suatu ketika sa'alahu an yaktuba lahu kitaban fil usul, pernah meminta kepada Imam Asy-Syafi'i untuk menuliskan sebuah kitab dalam masalah usul, dalam masalah yang nanti menjadi dasar dari usul fikih, Fakataba lahu ar-risalah, maka beliau menuliskan kitab yang disebut dengan kitab ar-risalah. Kitab ar-risalah ini saya pernah melihat, kitab ini digabungkan dengan kitab Al-Um biasanya. Jilid pertama itu ada kitab Ar-Risalah namanya. Ini membahas tentang usul, tentang kaidah-kaidah usul fikih yang ditulis langsung oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa kana yad'u lahu fis shalah daiman. Nah, beliau Imam Abdurrahman bin Mahdi ini tadi selalu mendoakan Imam Asy-Syafi'i di dalam salatnya. Wa mimman athna alaihi Syekhuhu Malik bin Anas. Di antara syekh beliau, masyayikhnya yang mendoakan beliau juga adalah Imam Malik bin Anas. Wa Qutaibah bin Sa'id wa qala huwa imam. Ini tazkiyah, rekomendasi dari Imam Qutaibah bin Sa'id yang menyatakan bahwasanya beliau itu adalah imam. Wa Sufyan ibnu Uyainah wa Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan wa kana yad'u lahu aidan fi salatihi. Begitu juga dengan Imam Sufyan bin Uyainah wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Mereka ini selalu mendoakan Imam Syafi'i di dalam salat-salatnya. Begitulah adab dan kebiasaan daripada ulama-ulama kita dahulu. Ketika mendapati seseorang yang saleh, seseorang yang baik ilmu agamanya, mereka selalu mendoakan kebaikan untuk mereka, yang mengharap supaya mereka menjadi orang-orang yang nanti menjadi orang terkenal. Dan memang terbukti Imam Syafi'i menjadi orang-orang yang dikenal, walaupun beliau sudah tidak ada, tapi nama beliau, karangan beliau, tulisan beliau senantiasa ada, senantiasa ada di tengah-tengah kita kaum muslimin. Wa Abu Ubaid wa qala ma ra'aitu afsah wala aqal wala awra' min asy-Syafi'i. Imam Abu Ubaid mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih fasih bahasa Arabnya,
wala aqal, lebih berakal, wala awra, lebih wara' min asy-Syafi'i, daripada Imam Asy-Syafi'i. Ya. Wa Yahya bin Aktham al-Qadhi wa Ishaq ibn Rahawai wa Muhammad ibn al-Hasan wa ghairu wahid mimman yatulu dzikruhum wa syarhu aqwalihim. Dan banyak lagi para ulama-ulama lain yang banyak memuji dan mendoakan kebaikan untuk Imam Asy-Syafi'i. Wa kana Ahmad bin Hanbal yad'u lahu fi salatihi nahwan min 40 sanah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang disandarkan kepadanya mazhab Al-Hambali, beliau selalu mendoakan Imam Asy-Syafi'i. Ya, selama 40 tahun beliau salat, itu selalu di dalam setiap salatnya beliau mendoakan Imam Asy-Syafi'i. Wa kana Ahmad yaqul fil hadits alladhi rawahu Abu Daud. Imam Ahmad pernah memberikan komentar kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddid laha amra dinaha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu li hadhihi al-ummah, akan mengutus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ra'si kulli mi'ati sanatin, setiap penghujung 100 tahun, man yujaddid laha amra diniha, salah seorang tokoh, ya, yang akan memperbaharui kembali agamanya. Ya. Maksud memperbaharui di sini adalah setelah mungkin Islam, agama ini mulai banyak banyak penyimpangan, banyak kerusakan, maka Allah akan menurunkan salah seorang alim, ya, salah seorang yang akan bergerak, ya, yang akan menjadi kalau istilah agent of change-nya, ya, agen perubahan yang mengembalikan orang-orang kepada agama yang lurus kembali. Nah, apa disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang Imam Syafi'i? Faqala fa Umar ibnu Abdul Aziz ala ra'sil mi'ah al-ula. Umar ibnu Abdul Aziz itu pada penghujung tahun yang pertama, penghujung abad yang pertama, karena Umar ibnu Abdul Aziz ini tadi, beliau ini kan lahir pada tahun 61 dan wafat pada tahun 101 Hijriah. Artinya beliau ini hidupnya di akhir abad ke-1 Hijriah. Wa Syafi'i ala ra'sil mi'ah tsaniyah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i adalah pada penghujung abad yang kedua. Nah, ini komentar Imam Ahmad bin Hanbal tentang Imam Asy-Syafi'i, persaksiannya tentang Imam Syafi'i. Artinya menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya beliau adalah agent of change yang kemudian Allah janjikan akan diturunkan di setiap 100 tahun dari umat Islam ini tadi. Wa qala Yahya bin Ma'in an Asy-Syafi'i law kana al-kadhib lahu mubahan mutlaqan lakanat muru'atuhu tamna'uhu an yakdzib. Nah, Yahya bin Ma'in menjelaskan tentang Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Kalaulah seandainya dusta itu, ini seandainya, kalau seandainya dusta itu diperbolehkan untuk Imam Syafi'i secara mutlak, ya, lakanat muru'atuhu tamna'uhu an yakdziba. Maka sungguh, kata beliau, kewibawaan Imam Syafi'i itu sendiri yang akan menghalanginya untuk berdusta. Ya, kalau seandainya, kata beliau, kebohongan itu diperbolehkan secara mutlak untuk Imam Syafi'i, maka karena wibawa beliau tidak akan mau berbohong. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu sangat menjaga sekali wibawanya. Ya. Dan ini sangat penting sekali, faedah bagi kita, apalagi orang-orang yang mungkin banyak bergerak di bidang keislaman, hendaknya mereka mencoba menjaga wibawa mereka. Ya, menjaga wibawa bukan artinya jaim begitu, ya, bukan apa istilahnya harus istilahnya nampak kaku di depan orang-orang, tidak, bukan demikian, tetapi paling tidak dia menjaga hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang terjun, yang bergerak di bidang agama tadi, ya. Wallahu ta'ala alam. Wa qala Ibnu Abi Hatim sami'tu Abi yaqul Asy-Syafi'i faqihul badan saduqul lisan. Imam Asy-Syafi'i
kata Ibnu Abi Hatim, aku mendengar ayahku mengatakan Imam Syafi'i adalah orang yang faqih, badannya adalah badan yang faqih, badan menjaga aturan-aturan syariat, wasaduqul lisan, dan lisannya selalu berkata jujur. Nah, ini yang paling penting, min nasaihihil azimah allati tubayyin ikhlasahu wa aqidatahu as-safiyah wa tahdhirahu syadid minal kalam wal ahwa. Tapi mungkin saya akan melanjutkan ya, kita akan membacakan yang ini nanti pada episode atau video selanjutnya. Hal penting yang kita dapat pada pelajaran kali ini bahwasanya Imam Syafi'i adalah begitulah biografi beliau ya. Bagaimana kemudian beliau bisa menjadi seorang imam, dan tidaklah mungkin untuk dapat menjadi seperti Imam Syafi'i itu kecuali dengan mengikuti jalan beliau. Beliau orang yang sangat perhatian sekali dengan pertama sekali bahasa Arabnya sendiri. Selain beliau orang Arab, beliau juga perhatian dengan bahasa Arab. Kemudian juga memulai masa mudanya dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dan perhatian ibunya sendiri kepada Imam Syafi'i ya. Bagaimana perhatian ibunya kepada Imam Syafi'i agar beliau menjadi orang-orang yang perhatian terhadap agama, semangat dalam menuntut ilmu, dan juga hendaknya kita mencoba mencari semaksimal mungkin ilmu dari orang-orang yang memang kita yakini mereka berilmu ya, bukan asal-asalan. Jadi menuntut ilmu, belajar itu tidak bisa asal-asalan saja. Carilah guru-guru yang memang thiqah ya, memang bisa terpercaya. Dan juga yang paling penting adalah kita rajin ya, rajin mempelajari, rajin belajar ilmu agama itu tadi. Wallahu ta'ala alam, mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru, dan kelanjutannya nanti kita akan lanjutkan lagi pada video yang kedua ya, video selanjutnya tentang bagaimana nasihat dari Imam Syafi'i tentang ikhlas, tentang akidah yang murni, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.